ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antara nikmat-nikmat Allah adalah nikmat hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah, di mana Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah bersama-sama dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah kalian akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah melunakkan di antara hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan sebab nikmatnya. Padahal kalian dahulunya berada di tepi jurang api neraka, maka Allah menyelamatkan kalian darinya. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah inginkan, dengan apa yang Allah perintahkan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita juga agar kita berakhlak yang mulia, mensucikan jiwa kita. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Quran sebagai syifa, obat baik untuk penyakit fisik ataupun penyakit hati, sebagai rahmat, sebagai furqan, pembeda, sebagai huda, hidayah, petunjuk bagi manusia. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk mudah dapat menuntut ilmu syar'i dengan kemudahan-kemudahan, dengan diadakannya taklim-taklim di majelis taklim, dengan beredarnya buku-buku Islam, dengan ceramah-ceramah melalui radio, melalui CD dan lain sebagainya, mudah untuk mendapatkan informasi tentang keislaman. Masih banyak saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terpencil kesulitan untuk mendapatkan taklim, untuk menuntut ilmu. Mereka haus tapi kesulitan untuk mendapatkannya. Tapi bagi kita yang muda, hendaklah kita juga berusaha untuk menggunakan nikmat Allah tersebut, meluangkan kesempatan
menggunakan kesempatan yang ada untuk peningkatan kualitas ilmu, iman, dan amal saleh kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya tetap setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di majelis ilmu. Di antara manfaatnya adalah di mana malaikat-malaikat juga berkumpul memberikan ketenangan kepada kita, mendoakan untuk para penuntut ilmu. Juga di antara manfaat datang hadir ke majelis ilmu adalah juga untuk mengeratkan ukhuwah di antara kita semua. Dengan bertemu, saling berkenalan, saling berkunjung, timbul rasa cinta, saling menyayangi, saling menyempurnakan dengan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Juga diharapkan dari kajian-kajian yang ada adalah kita untuk memperbaiki diri kita, untuk introspeksi diri, untuk muhasabatun nafs. Jangan sampai kajian yang kita dengar dari siapapun untuk menilai orang lain, untuk memvonis orang lain tanpa merasa diri kita juga banyak kekurangan untuk memperbaiki diri. Hendaklah kita memperbaiki diri kita dan berupaya kita memperbaiki orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kita harus merasa diri kita lebih banyak kekurangannya dari orang lain, sehingga tidak timbul sifat sombong, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, yang merupakan sifat yang tercela, merupakan akhlak tercela, di mana Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin kibr. Al-kibr al-batarul haqq wa ghamtun nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya tidak akan masuk jannah seorang yang masih ada di hatinya sedikit saja dari sifat kibir, sifat sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jangan kita merasa orang yang ada di depan kita, di samping kita lebih rendah derajatnya di sisi Allah dari kita, tidak boleh. Karena bisa jadi orang yang ada di sekeliling kita lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita. Walaupun kita secara lihat, secara fisik barangkali ada kekurangan-kekurangan, pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan misalnya. Atau dari amaliyahnya juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh dia. Tapi bisa jadi amalan dia yang lain lebih banyak dan lebih besar yang Allah terima, dan bisa jadi Allah mengampuni kesalahan dan dosa orang tersebut. Adapun kita mungkin masih ada penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit dari sifat kibir, hasad, dengki, dan lain sebagainya yang lebih besar barangkali dosanya daripada yang dilakukan oleh orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan kita dan dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, yang membuahkan akhlak yang mulia. Bukan ilmu secara teoritis tapi tidak diamalkan, bahkan bisa jadi bumerang bagi dakwah itu sendiri. Tentang buku Bengkel Akhlak akan dibahas terdiri dari beberapa bab. Setelah muqaddimah, bab pertama pengertian akhlak, bab yang kedua tanda-tanda akhlak yang baik, bab yang ketiga hubungan antara akhlak dengan akidah dan iman, bab yang keempat keutamaan akhlak yang baik, bab yang kelima akhlak orang-orang kafir, bab keenam syarat akhlak yang mulia, bab ketujuh akhlak Rasulullah SAW, bab kedelapan cara memperoleh akhlak yang baik. Mungkin tidak bisa kita satu persatu kita pelajari, kita kaji, tapi nanti ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas bersama-sama insyaallah. Dalam muqaddimah disebutkan di halaman 8 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kata-kata wa yuzakkikum yaitu mensucikan mereka dari akhlak yang rendah, dari kotoran jiwa dan dari perbuatan jahiliyah, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Rasulullah SAW dalam khutbatul hajahnya selalu mengucapkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan, dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kami. Kemudian di mukadimah juga disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, dan lain-lain. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Buku ini diberi judul dengan istilah bengkel akhlak untuk mengingatkan saja, untuk menganalogikan, menggambarkan kalau kita punya kendaraan, motor atau mobil, selalu kita rawat motor dan mobil itu, kita bawa ke bengkel untuk direparasi, untuk diperbaiki. Tidak mesti kalau motor dan mobil itu rusak atau mogok, tidak mesti. Untuk ada perawatan-perawatan yang rutin, menghindarkan untuk bisa sampai timbul kerusakan. Begitu pula hati kita perlu selalu kita koreksi, perlu hati ini untuk kita introspeksi. Jangan sampai tanpa terasa muncul benih-benih penyakit-penyakit hati yang akan merusak amal kita. Karena jika hati itu baik, akan baik pula nanti amal dan tubuh kita yang lainnya. Apabila hati itu rusak, akan rusak yang lainnya. Alhamdulillah. Baik, berkenaan dengan masalah niat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niat. Kalau niat ikhlas diterima, kalau niat tidak ikhlas bukan karena Allah, malah tidak diterima. Begitu pula amalan-amalan hati yang lainnya akan merusak nanti dari sisi lisan kita, dari sisi perbuatan-perbuatan kita. Ibarat fondasi, kalau fondasinya kokoh, insya Allah diharapkan bangunannya juga kokoh. Ini yang diharapkan, artinya perlu adanya perbaikan, reparasi bagi akhlak kita, untuk kita koreksi dan untuk kita perbaiki. Karena manusia tidak ada yang sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Cuma yang repot apabila kita tidak pernah mengakui, tidak pernah merasakan bahwa kita itu penuh dengan kekurangan. Kita yang repot adalah kalau kita selalu merasa benar pada diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain pengakuan tersebut. Bagaimana kita akan memperbaiki kekurangan kita kalau kita merasa tidak pernah punya kekurangan? Kalau kita sudah merasa kita punya kekurangan dan banyak kekurangan kita, baru proses berikutnya, bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara mengobatinya. Itu juga tidak mudah. Tapi kita berharap, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik kepada kita, agar memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan agar Allah menjadikan hati kita tetap istiqamah sampai akhir hayat berada di atas rel agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab pertama, pengertian akhlak. Di halaman 12, kata al-akhlak ini dari bahasa Arab, dari kata al-khuluqu atau dari kata al-khulqu, yang secara bahasa artinya adalah tabiat, sifat, karakter. Bahkan juga sinonim dari akhlak adalah din,
agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Di surat Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau berada di atas agama, sesungguhnya engkau berada benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam tafsir dijelaskan la'ala dinin 'adzim, di atas din yang agung. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat tersebut. Akhlak juga dikatakan sebagai suratul insan al-batinah, potret batin manusia. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Tidak hanya jasmani saja, tapi ada ruh yang terkadang kita suka lupa bahwa kita ini terdiri dari jasmani dan rohani yang masing-masing membutuhkan makanan untuk kelangsungan kehidupan. Kalau jasmani kita sepakat, dan ternyata kita kalau merenung lebih banyak perhatian kita untuk kepentingan jasmani kita. Waktu kita yang kita habiskan lebih banyak untuk kepentingan jasmani, untuk makan, untuk minum. Jika kita sakit, kita berobat, untuk fisik. Bahkan sebagian akhwat barangkali banyak waktunya dihabiskan di depan cermin untuk berkaca, melihat apakah penampilannya baik atau tidak, cantik dan lain sebagainya misalnya. Perhatian kita banyak berkenaan dengan masalah fisik. Rumah bocor, bagaimana perhatian dengan rumah? Bukan kita merendahkan, meremehkan masalah-masalah jasmani, tidak, itu penting untuk menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya, itu penting. Tetapi yang repot dan yang berbahaya kalau kita melupakan kebutuhan rohani kita. Ruh kita itu butuh ilmu syar'i, ilmu agama untuk kelangsungan hidup rohnya. Butuh juga amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan yang dapat menghidupkan hati dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta maupun anak kecuali yang menemui Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang salim. Selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah, selamat dari maksiat, selamat dari penyakit-penyakit hati. Itulah yang akan menemui Allah dengan hati yang sejahtera, yang akan mendapatkan manfaat nanti. Ada seorang penyair Arab mengatakan, "Ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi at'abatka nafsaka fima fihi khusranu aqbil 'ala ruhi wastakmil fadailaha innaka birruhi la bil jismi insani." Wahai pelayan jasmani, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk kepentingan jasmani? Engkau letih dan lelah untuk hal-hal yang merugikan kamu. Bukan berarti di sini sepenuhnya melayani kepentingan jasmani rugi, tidak. Tapi tadi karena melalaikan kebutuhan rohani kita akan ilmu syar'i, akan ibadah-ibadah, keimanan yang benar, yang melahirkan nantinya akhlak yang mulia, yang membuahkan akhlak yang mulia. Kemudian akbil ala ruh, hendaklah kita benar-benar perhatian, memberikan perhatian, fokus kepada ruh, masalah ruh, wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah keutamaan-keutamaan rohani kita. Innaka birruhi la bil jismi insani. Engkau dikatakan sebagai manusia itu dengan ruh, bukan dengan jasmani. Nilai hakiki seseorang itu dilihat dari ruhnya, bukan dari jasmaninya. Bukan dari warna kulit, hitam atau putih, bukan dari postur tubuh tinggi atau pendek, bukan dari karena jabatan, bukan dari harta yang
di mana Allah yang akan menilai manusia itu dengan ruh mereka, dengan keimanan mereka, dengan hati mereka, dan dengan amal mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan bentuk rupa kalian, tidak memperhatikan harta kalian, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah SWT berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Kalau demikian, agar kita benar-benar mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena semata-mata jabatan, bukan karena semata-mata harta, bukan semata-mata karena nasab dan lain sebagainya, tetapi karena takwa, karena keimanan, karena akhlak yang mulia, yang menjadikan seseorang mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, harta, jabatan, ilmu, apapun kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita berupa karunia-Nya, kita gunakan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya, justru digunakan untuk akhirnya menjerumuskan kita dan mendapatkan murka Allah wal iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Kita juga perlu memperhatikan orang lain, menilai orang lain, itu juga karena dari sisi akhlak mereka, karena dari sisi akidah mereka, dari sisi ibadah mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal yang zahir yang kita tahu tentunya. Jadi jangan lebih mencintai orang lain karena dia orang kaya, karena dia pejabat, kita lebih menghormati. Tapi kita merendahkan dan tidak menghiraukan orang yang kita anggap rendah, tapi dari sisi kacamata materialistis, dari sisi kacamata duniawi. Ini yang kadang tanpa terasa, tanpa sadar. Kepada ustaz mungkin menghormati, tapi kepada teman yang lain kadang salaman tidak dilihat wajahnya, misalkan. Bicaranya juga kepada orang tua, kepada guru, santun sekali, tapi kepada yang lain mungkin kasar, kepada bawahan, kepada anak, kepada murid, itu juga perlu kita koreksi masing-masing. Kemudian pengertian di sini dari akhlak juga dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan bahwa di halaman 14 bagian terakhir, paragraf terakhir, akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi jiwa yang begitu mudah bisa menghasilkan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, Berarti akhlak ini reaksi spontan dari seseorang, ungkapan dari kondisi jiwa. Jadi bukan dari penampilan fisik, pandai bersilat lidah, santun, lemah lembut, tapi dari sisi ucapan. Tapi hatinya penuh dengan kekotoran, misalnya hasad, tamak, rakus. Sehingga ungkapan tentang kondisi jiwa yang begitu mudah bisa menghasilkan perbuatan tadi tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Maka dari itu, kalau kita ingin tahu istilahnya orang lain bagaimana akhlaknya, baik atau tidak cukup hanya dengan pertemuan yang sepintas saja, sepintas lalu, tidak begitu mendalam. Yang lebih tahu tentang akhlak kita, orang-orang terdekat kita lebih tahu. Istri kita, kalau seorang istri, suaminya lebih tahu.
Kalau kita orang tua lebih tahu tentang anak-anak kita, karakternya. Dan seorang guru, seorang pendidik juga harus tahu tentang karakter murid-muridnya yang selalu dia didik, selalu dia berhubungan, selalu dia bertemu. Karena proses pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga bagaimana memperbaiki akhlak mereka yang kita didik, yang kita bimbing ini. Karena sering bertemu, berinteraksi, maka tidak bisa dibohongi lagi. Akan muncul karakter asli dari setiap kita ini. Yang apabila kita sendiri harusnya tahu tentang karakter kita, tapi sering kita ini lupa. Sehingga perlu diberitahu dan perlu diluruskan oleh orang-orang terdekat kita. Seorang istri harus memperbaiki dengan cara yang bijaksana, karena dia status sebagai istri, bukan dengan cara yang melukai perasaan atau menggurui yang membuat akhirnya suami menjadi jengkel. Seorang suami wajib memperbaiki akhlak istri dan anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban kelak di sisi Allah atas apa yang dipimpinnya. Walaupun mungkin istrinya lebih berilmu barangkali dalam masalah ilmu agama, tapi tetap tidak menjamin orang yang lebih berilmu itu berarti lebih baik akhlaknya, tidak menjamin. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga wajib membimbing, mendidik istrinya agar lebih baik akhlaknya, mendidik anak-anaknya juga. Kemudian sahabat juga akan lebih tahu tentang karakter kita masing-masing. Dan kewajiban dengan bersahabat itu adalah untuk saling mengingatkan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Mukmin itu cermin. Jadi kalau kita bercermin, kita bisa tahu tentang diri kita. Begitu pula sahabat kita yang akan lebih tahu tentang karakter kita, sehingga dia akan meluruskan kekurangan kita dengan cara-cara yang bijaksana. Tidak mempermalukan, membuka, menyebarluaskan aib kita, tidak, malah dia menutup. Akhlak seorang muslim menutup aib saudaranya. Tapi bukan menutup membiarkan kesalahan, tidak. Kewajiban untuk memperbaiki, meluruskan, mengingatkan dengan cara yang baik. Sehingga bagi para orang tua, ketika punya anak gadis, datang seorang yang ingin meminang anaknya, maka tidak cukup hanya dari penampilan lahiriah, harus dipelajari, dicari informasi dari orang-orang yang terpercaya bagaimana tentang akhlak seseorang, akhlak dia. Sehingga di sini banyak para remaja, pemuda-pemudi yang karena salah pergaulan misalnya, mengadakan hubungan dekat dengan lawan jenis, berpacaran, menganggap orang yang dicintainya itu adalah yang paling terbaik bagi dia. Padahal setelah barangkali nanti suatu saat nikah, seandainya sampai kepada pernikahan, baru dia tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan misalnya. Justru akan nampak karakter aslinya dari masing-masing pasangan, yang selama masa-masa berpacaran itu masing-masing menutupi karakter aslinya. Begitu pula dalam bermuamalah, dalam berbisnis, berdagang, benar-benar harus kita untuk mengetahui dia itu orangnya baik, amanah, jujur setelah kita bermuamalah atau melalui informasi yang kita dengar dari orang-orang yang sudah pernah bermuamalah dengan dia. Tapi yang lebih penting lagi, tadi kita bukan untuk menilai orang baik atau buruk, tapi kewajiban kita, jika kita mendapatkan orang sekeliling kita adalah orang-orang yang baik akhlaknya, dekati mereka, berinteraksilah dengan mereka, karena dengan seringnya berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah mudah-mudahan kita pun akan terjaga, akan bisa mengikuti. Tapi apabila kita berkumpul, berinteraksinya selalu dengan orang-orang yang kurang baik atau bahkan tidak baik, akan terpengaruh juga tanpa terasa
pemikiran kita adalah hanya dunia saja misalnya. Kalau bergaulnya dengan orang-orang yang materialistis, yang dibicarakan kebanggaan akan dunia, sehingga kita merasa mereka bisa punya ini, punya itu, kami belum. Kita juga ingin seperti mereka. Akhirnya bisa jadi menghalalkan segala cara atau bahkan juga melalaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian manfaatnya setelah kita tahu akhlak orang lain, ketika ada hal-hal yang kurang baik, kewajiban kita untuk sayang kepada mereka, mencintai mereka. Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya seorang mukmin itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman setiap orang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri berupa kebaikan. Begitulah perasaan seorang mukmin, seorang muslim terhadap saudaranya, siapapun dia, saudara se-Islam, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu keluarga. Kalau ada hal yang kurang, yang salah, miris, prihatin, kita berusaha memperbaiki dengan cara yang sebaik mungkin. Di samping itu terus kita juga perlu bantuan dari sahabat-sahabat kita akan kekurangan kita. Tolong beritahu, tolong kritik. Jangan sampai kita ini anti kepada kritikan, anti terhadap nasihat. Betul, manusia pada dasarnya tidak suka disalahkan, tidak suka dinasehati. Tapi bagi yang menasehati juga harus mempelajari bagaimana adab-adab memberi nasihat kepada orang lain, sehingga sampai nasihat itu tanpa harus orang lain itu gusar, marah, kesinggung, tidak seperti itu. Tapi bagi kita berupaya untuk tahan banting. Apapun cara orang lain menasehati kita, baik buruk, yang penting nasihat itu sampai kepada kita, alhamdulillah. Orang masih sayang kepada kita, masih punya perhatian untuk memperbaiki kita. Adapun cara yang salah tinggal diperbaiki. Tapi jangan dengan alasan cara yang salah kita menolak kebenaran yang datang kepada kita. Karena sebagian dari manusia antipati terhadap kritikan, antipati terhadap nasihat. Jangan. Ini merupakan satu sifat kesombongan di mana seorang itu menolak kebenaran. Itu inti dari pengertian akhlak. Kemudian bab yang kedua, tanda-tanda yang akhlak yang baik. Pada tanda-tanda akhlak yang baik ini dibahas bagaimana tanda-tanda akhlak yang baik terhadap Allah dan tanda-tanda akhlak yang baik terhadap makhluk, terhadap manusia. Sering pembahasan akhlak dalam Islam itu sebatas muamalah makhluk terhadap makhluk yang lain. Sehingga kalau dia itu jujur, punya empati yang tinggi, rasa sosial yang tinggi, suka menolong orang lain, santun, dianggap akhlaknya baik. Dalam Islam, penilaian akhlak baik tidak semata-mata dilihat dari muamalah manusia terhadap manusia. Tidak dilihat dari hablum minannasnya saja, tapi juga harus dilihat dari hablum minallah. Dua-duanya. Dan tidak cukup hanya hablum minallahnya saja, tapi hablum minannasnya tidak baik, tidak juga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa tanda akhlak yang baik terhadap Allah itu terfokus pada 3 hal. Poin yang pertama, membenarkan berita-berita dari Allah, di mana tidak boleh seorang muslim ragu terhadap kebenaran berita-berita Allah, karena berita Allah itu datang berdasarkan ilmu dan Dia maha benar ucapannya. Allah berfirman tentang dirinya, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Surat An-Nisa ayat 87. Jadi tidak ragu lagi akan kebenaran yang datang dari Allah, tidak ragu. Juga kebenaran yang datang dari Allah dalam Al-Quran, atau kebenaran yang datang dari Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, tidak ragu. Hanya saja yang jadi masalah tentang bagaimana penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan kita meragukan
dari sisi tapi bagaimana kita juga harus mengetahui dulu tentang penafsiran yang benar tentang ayat-ayat tersebut. Sehingga perlu ada metodologi dalam memahami tafsir Al-Quran dengan metodologi yang benar, yaitu metodologi tafsir bil ma'thur. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan hadis yang sahih. Ayat Al-Quran diterangkan, dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita tidak menafsirkan menurut kita sendiri, tapi kita juga menukil, mempelajari, mendengarkan dari penjelasan para ahli tafsir dari buku-buku mereka atau melalui para ulama.